Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh pelosok Nusantara, rekan-rekan CGP di seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salam sehat dan salam bahagia. Baiklah rekan-rekan hebat semuanya. Saya Aryadi, guru di SMA 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Video saya kali ini yaitu tentang ringkasan materi soal latihan dan pembahasan untuk persiapan tes akhir paket modul 3 Pendidikan Calon Guru Penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Aliza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Video yang saya buat ini tidak ada unsur untuk membocorkan soal, tidak ada niat untuk curang, hanya berbagi bersama, belajar bersama guna persiapan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal ini. Jangan lupa Bapak Ibu like, share, dan subscribe jika belum berikan komentar Anda, tapi silakan tonton video ini sampai habis. Rekan-rekan guru hebat semuanya, paket modul 3 ini yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Terdiri dari 3 topik yaitu 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, 3.2-nya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan yang ketiga, titik 3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan CGP semuanya, kita akan mencoba bersama melihat benang merah bagian-bagian dari 3 topik paket modul 3 ini. Pada materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, yang perlu diketahui bahwa tidak semua keputusan sulit tersebut merupakan dilema etika. Ada kalanya itu lebih berupa bujukan moral. Nah, kita lihat di sini bahwa dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral tetap bertentangan. Itu istilahnya benar versus benar. Lalu bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Atau kita singkat dengan benar versus salah. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. Di dalam pocket modul ini dikenal dengan 4 paradigma. Yang pertama yaitu individu lawan masyarakat, individual versus community. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, third versus loyalty, dan yang paradigma keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Rekan-rekan sekalian, terdapat 3 prinsip ini yang sering membantu yang dimaksud dengan 3 prinsip pilihan yang penuh tantangan. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Rekan-rekan hebat semuanya, para CGP di seluruh Nusantara, ada 9 langkah yang telah disusun untuk memandu dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai yang bertentangan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi atau situasi yang dihadapi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Langkah keempat adalah pengujian benar atau salah. Dilihat dari uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, biasanya berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, uji halaman depan koran yang berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, di mana mementingkan hasil akhir. Lalu uji panutan atau idola yang berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking.
Bila situasi dilema etika yang dihadapi gagal di salah satu uji keputusan tersebut, atau bahkan lebih dari satu, maka sebaiknya jangan mengambil risiko, membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan diri. Karena situasi yang dihadapi bukanlah situasi moral dilema, namun bujukan moral. Karena berhadapan dengan benar versus salah. Salah yang dilihat dari ujinya, uji legal atau dan sebagainya. Lalu yang langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Rekan-rekan guru yang hebat semuanya, CGP di seluruh Nusantara. Materi berikutnya yang kedua adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan di atas, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, mungkin yang lain-lainnya. Yang ketiga, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset berfokus pada potensi atau sumber daya yang dimiliki sebuah komunitas. Menurut Green dan Haynes 2002 dalam Asset Building and Community Development, ada 7 aset utama atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. 1, modal manusia. 2, modal sosial. 3, modal fisik. 4, modal lingkungan atau alam. 5, modal finansial. 6, modal politik, dan 7, modal agama dan kebudayaan. Kekuatan dan aset yang dimiliki dapat berasal dari luar sekolah atau dari dalam sekolah. Kemudian pengelolaan program yang berdampak pada murid, apa saja yang kita pelajari atau kita harus pahami, yaitu tentang monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atau lebih mudah disingkat dengan M dan E perlu disinergikan dengan kegiatan atau program yang sedang berjalan dengan melakukan perencanaan, tindakan, dan refleksi. Ketiga aktivitas ini menjadi sebuah siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Curtis Hobson menawarkan 12 prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman. Kita lihat yang pertama, mengapa perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Kedua, menyetujui prinsip-prinsip yang menjadi pedoman. Ketiga, menentukan program atau proyek yang perlu dimonitor. Keempat, menentukan siapa saja yang terlibat dalam tahapan monitoring dan evaluasi. Kelima, menentukan topik kunci dan pertanyaan untuk melakukan investigasi. Keenam, menentukan saran, tujuan, aktivitas, dan langkah-langkah untuk berubah. Beberapa konsep penting yang menjadi kunci dalam strategi dan desain program atau proyek adalah aim, dampak yang diinginkan, yaitu dampak akhir yang ingin diraih pada kehidupan orang lain atau lingkungan sekitar. Dan objektif, tujuan, outcome yang diinginkan, yaitu perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Output, yaitu hasil cepat yang diraih dari suatu kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Objektif. Activities, yaitu kegiatan program atau kegiatan proyek yang sedang dilakukan sebagai proses memperoleh output yang diinginkan. Input, yaitu semua yang diperlukan selama melakukan kegiatan program atau proyek seperti manusia, keuangan, organisasi, teknis, dan semua sumber daya sosial. Strategi dan desain program untuk mencapai perubahan dapat dijelaskan dengan tahapan input, kegiatan, output, outcome, dampak atau impact. Ketujuh, mengidentifikasi informasi yang perlu diketahui. Lalu kedelapan, memutuskan bagaimana informasi diperoleh. Kesembilan, menilai kontribusi atau pengaruh yang diberikan. Ke-10, menganalisis dan menggunakan informasi itu. Ke-11, menjelaskan data. Lalu ke-12, tentang etika dan
proteksi data. Selain monitoring dan evaluasi, di dalam materi modul 3.3 adalah pembelajaran atau learning. Dr. Roger Greenway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator merancang kerangka kerja pembelajaran atau learning melalui 4 tingkat model, yaitu 1. Fact atau fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi. 2. Feeling, perasaan, reaksi emosional terhadap situasi. 3. Finding, temuan, pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Yang keempat, future, masa depan, menyusun pembelajaran digunakan atau yang digunakan untuk di masa depan. Lalu selain pembelajaran, monitoring dan evaluasi, yaitu laporan atau reporting. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Pada umumnya, laporan digunakan untuk menyampaikan tujuan yang bersifat umum sebagai berikut. Memantau dan mengendalikan suatu kegiatan, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan, memenuhi persyaratan, mendokumentasikan kegiatan, dan merupakan pedoman untuk persoalan tertentu. Lalu fungsi laporan apa? Yaitu mempertanggungjawabkan dan pengawasan, menyampaikan informasi, bahan pengambilan keputusan dan melaksanakan manajemen sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan tukar-menukar pengalaman. Lalu syarat-syarat agar laporan dibuat dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti, maka laporan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Laporan mencerminkan isi laporan. Harus langsung pada sasaran, harus lengkap, harus tegas dan konsisten, harus tepat pada waktunya, dan terakhir laporan harus tepat penerimanya. Apa yang menjadi strategi laporan? Sebelum melakukan laporan ada beberapa pertanyaan atau strategi yang dapat kita lakukan seperti: apakah laporan disiapkan untuk tujuan audit? Apakah data disiapkan untuk mendukung investigasi tugas pembelajaran yang tidak lengkap? Apakah laporan bertujuan untuk mendemonstrasikan dampak dari pembelajaran Anda pada sebuah organisasi? Yang terakhir yaitu tentang manajemen risiko. Dalam prinsip dasar manajemen risiko 2019, 3. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan. Penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Risiko merupakan suatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tipe risiko di lembaga pendidikan meliputi risiko strategis, merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Risiko keuangan, merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. Risiko operasional, merupakan risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Risiko pemenuhan, merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedur internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dan risiko reputasi, merupakan risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Prince Watercooper 2003. Tahapan manajemen risiko adalah sebagai berikut: identifikasi jenis risiko, pengukuran risiko, melakukan strategi dalam pengendalian risiko, dan melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Baiklah, kita sampai kepada latihan soal untuk persiapan tes akhir modul 3. Mungkin ini tidak ada kunci jawabannya, tetapi saya berbagi di sini adalah apa yang sebatas saya ketahui. Jadi bentuk soalnya bisa kita lihat sebagai berikut. Ada teks tentang Ibu Rani telah mengajar sebagai guru honorer di SMP Teladan dan seterusnya. Ya. Lalu pertanyaannya adalah situasi yang dihadapi oleh Ibu Tuti dikategorikan sebagai situasi yang berhubungan dengan. Jadi Ibu Rani dengan Ibu Tuti sebagai Ibu Tuti memohon agar Ibu Tuti membuatkan surat keterangan tersebut untuk persyaratan agar bisa mengikuti program sertifikasi. Jadi di sini ada sifatnya dilema atau bujukan moral antara dua itu. Jadi di sini membuatkan, jadi pertanyaannya apa? Situasi yang dihadapi oleh Ibu Tuti. Jadi Ibu Rani minta datang pada Ibu Tuti untuk mohon agar Ibu Tuti membuatkan surat keterangan tersebut hanya untuk dipakai. Apakah sudah memenuhi syarat? Kalau dia sudah memenuhi syarat surat tersebut, maka itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, berarti termasuk kepada bujukan moral, karena di situ ada kesalahan, benar lawan salah. Benar dia adalah guru di situ, salah adalah
membuatkan surat keterangan tersebut. Jadi kalau saya lebih memilih kepada rujukan moral. Berikutnya, Ibu Dina adalah kepala sekolah SMP Pondok Udi, sebuah sekolah kecil dan seterusnya bisa rekan-rekan baca. Pertanyaannya, berdasarkan kasus Ibu Dina di atas, paradigma dilema etika yang dialami Ibu Dina adalah, nah kita lihat di sini benang merahnya adalah ada niatan untuk mengcopy buku-buku yang menurutnya bagus dan baik untuk dipakai atau digunakan di sekolahnya nanti. Jadi di sini ada unsur di mana niatnya benar, tetapi yang dilakukan itu menurut saya salah, karena untuk mengcopy harus izin pegandaan dan sebagainya. Kalau itu adalah buku-buku yang lisensi atau dan sebagainya atau legal, minimal izin dengan petugas tersebut, karena petugas perpustakaan mungkin sudah ada yang bisa memberikan izin, mungkin sudah ada. Tapi dalam hal ini kalau kita lihat paradigma yang terjadi adalah paradigma benar lawan salah. Kalau saya lebih ke situ, karena benar awal niatnya, kemudian salah apa yang akan dilakukan. Mungkin rekan-rekan berbeda pendapat kalau saya seperti itu. Berikutnya, berdasarkan Pak Adi adalah kepala sekolah SD Makmur, salah satu guru terbaiknya Pak Udin sudah berperan datang terlambat, dan seterusnya. Berdasarkan kasus Pak Adi di atas, pernyataan manakah yang menggambarkan prinsip berpikir Pak Adi dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pelajaran? Di sini adalah Pak Udin guru terbaik. Pak Udin mulai jarang datang atau sering terlambat karena memiliki pekerjaan sampingan, karena memenuhi kebutuhan keluarga dan 6 anaknya. Di sini kalau saya lebih kepada prinsip bagaimana kalau saya di posisi dia, saya pun juga diperlakukan sedemikian rupa. Tetapi sulit, karena di sini adalah ada hak dan kewajiban Pak Udin adalah mengajar sesuai waktunya dan harus masuk. Nah, itu jadi di sini masalah. Kalau prinsip bahwa semua orang diperlakukan sama sehingga kita perlu berlaku adil. Berarti mungkin lebih kepada prinsip bahwa semua orang perlu diperlakukan sama sehingga kita perlu berlaku adil. Ya, mungkin di sini lebih tepatnya. Kemudian soal berikutnya, untuk memastikan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, maka kita perlu memerlukan langkah-langkah pengambilan keputusan. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan keputusan kecuali. Ini sudah dibahas tadi di materi singkat. Ini mengumpulkan fakta masuk, kemudian melihat lagi keputusan dan refleksikan, pengujian benar salah, melakukan prinsip berbasis peraturan, mengenali bahwa ada nilai saling bertentangan dalam suatu tersebut. Jadi melakukan prinsip berbasis peraturannya. Soal berikutnya, dalam sebuah sistem sekolah yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh guru penggerak adalah, nah ini termasuk kalau kita lihat yang hidup dengan yang tidak hidup, atau biotik dan abiotik. Jadi hampir semuanya. Jadi kalau kita perhatikan, saya lebih kepada guru murid pelatihan pustakawan ini adalah biotik. Kemudian kita perlu juga kelas, ruang guru, ruang pas sekolah, ruang TU ini hanya adalah abiotik. Kemudian pustakaan, kantin, toilet guru, murid, tukang parkir ini adalah biotik dan abiotik. Ini juga lapangan, pustakaan, kantin, toilet adalah biotik saja, berarti lebih kepada penjaga kantin, laboran, penjaga sekolah, ini semuanya biotik ya. Jadi lebih kepada ini. Pustakaan, kantin, toilet guru, murid, tukang parkir. Berikutnya,
Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini. Manakah dari pernyataan di atas menggambarkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset? Pengembangan komunitas berbasis aset ini dilihat dari 7 modal, bisa juga di situ. Kita lihat satu persatu. Kepala sekolah akan selalu mengajak semua orang mulai dari guru bekerja sama. Pada rapat guru biasanya akan fokus pada isu yang terjadi di sekolah seperti perundungan, bullying, dan menyontek yang sering dilakukan oleh murid-murid. Nah, ini tidak selalu seperti ini. Jadi kalau saya lebih menghindari pilihan yang ada duanya, angka 2. Setiap warga sekolah akan diajak untuk kontribusi. Ya, bisa juga kekurangan pada fasilitas sekolah bisa didapatkan dengan cara mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Ini bisa alternatif 4 ini. Jadi lebih tepat kepada 1 dan 3. Pilihannya 1 dan 3. Tapi tidak ada, berarti 1 dan ada 1 dan 3 ya. Soal selanjutnya, ada seseorang guru yang sedang memimpin rapat dalam MGMP mata pelajaran IPA terpadu. Rapat ini akan membahas tentang banyaknya keluhan beberapa guru yang membutuhkan bantuan dana atau sponsor untuk sekolahnya karena tidak punya fasilitas yang memadai. Pertanyaannya, dari pilihan di bawah ini pernyataan yang paling tepat untuk sebagai pemimpin untuk menyelesaikan inti masalah tersebut adalah ya, bisa memetakan ya, menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium. Mungkin lebih kepada melihat skala prioritas mungkin yang di sini ya. Soal selanjutnya, dari cerita di atas, aset apa saja yang dilakukan oleh sekolah sebagai modal utama dalam program Adiwiyata. Jadi kalau kita baca ini lebih kepada modal manusia, ada budayanya, dan ada modal sosial. Kalau saya seperti itu memilihnya. Di sini. Jadi boleh dibaca dengan seksama kembali. Kalau saya membaca teks tersebut, di situ ada modal manusia, agama dan budaya, lalu modal sosial karena keadaan dilihat seperti itu atau pelaksanaan seperti itu. Kalau diperhatikan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Kekuatan sekolah terletak pada pemanfaatan potensi sekolah yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan program berdampak pada murid. Menurut Bapak Ibu, kekuatan yang dapat dimanfaatkan menjadi program sekolah yaitu, kalau saya sudah membaca ini, saya lihat semua jawaban atas berpotensi menjadi program sekolah yang dapat dimanfaatkan tadi. Orang tua, komite, lingkungan, masyarakat, program sekolah itu sendiri, pelaksana program dan sebagainya. Jadi tidak, sepertinya kalau saya membaca ini semuanya benar, bisa dijadikan potensi. Kemudian soal berikutnya, hasil yang diperoleh secara langsung dari sebuah program harus selalu dipantau sebagai bagian dari tujuan besar program sekolah. Hal ini sesuai dengan konsep dari sebuah program sekolah. Jadi kalau di sini yang harus dipantau adalah input, ya, input. Bukan, outputnya, output, ya. Mungkin bisa dilihat lagi dari materi di atas atau materi yang disampaikan sebelumnya, ringkasan materi ya. Soal berikutnya, menurut Anda hal yang penting apa yang tidak dilakukan oleh sekolah agar bahaya yang terjadi dapat diantisipasi. Jadi di sini ada kegiatan program pramuka berkemah dalam hutan. Jadi yang tidak dilakukan dari kejadian ini. Sekolah tidak melakukan analisis terhadap kemungkinan bahaya. Jadi termasuk analisisnya adalah manajemen risiko di sini. Jadi perlu sekali untuk melakukan analisis sebelumnya untuk melakukan suatu program kegiatan apapun. Dalam hal ini contohnya pramuka bagaimana dalam hutan. Jadi harus melihat kemungkinan bahaya. Itu suatu yang harus diperhatikan. Soal berikutnya, pembelajaran dari reaksi emosional terhadap situasi untuk pertimbangan di masa depan.
Jadi dalam pengalaman program sekolah ada strategi MLR, monitoring, evaluasi, learning, reporting. Salah satu model yang dilakukan pada tahapan learning adalah 4M. Finding, kemudian future, dan tadi 4 tadi ya, kemudian apa lagi itu kan? 4. Pembelajaran dari reaksi emosional terhadap situasi untuk mempertimbangkan di masa depan, yaitu pembelajaran dengan mengambil temuan dan mempertimbangkan bagaimana pendapat di masa depan, kemudian ini pembelajaran konkret yang didapat dari sebuah situasi. Ya, finding ini ada future, finding, kemudian lagi tadi 4 ya. Jadi finding ini adalah pembelajaran konkret yang didapat dari sebuah situasi, Tiga soal terakhir adalah menjodohkan. Jadi 12 soal pertama adalah pilihan ganda, 3 soal terakhir adalah menjodohkan. Ada 3 pernyataan, lalu ada 4 pilihan jawaban. Jadi berarti salah satu di sini yang salah atau yang tidak, bukan jawabannya. Penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yaitu investigasi opsi trilema. Ini adalah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya. Penyampaian pesan secara sistematis dan objektif dan seterusnya untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah, ya pasti adalah reporting. Cara praktis mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan aset modal, pasti berpikir berbasis aset. Demikianlah rekan-rekan guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat. Sekali lagi, tidak ada unsur untuk curang atau membocorkan soal, hanya belajar dan berbagi, di mana tidak ada kunci jawaban di sini. Di sini hanya dipersilakan untuk mencari jawabannya, dan saya berikan itu yang saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan video saya selanjutnya tentang guru penggerak, guru belajar dan berbagi, kemudian video pembelajaran dan sebagainya. Jangan lupa selalu kunjungi Aliza Channel, like, share, dan subscribe. Silakan komentar Bapak Ibu hebat sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video-video lainnya. Sampai jumpa.